Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ustadzah Nur Fitri Amalia MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Imratus Soleha. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait alat pernapasan. Tentunya kami tidak sendirian, tapi bersama rekan kami yaitu Wildatul Hasanah. Mari langsung saja kita ke pembahasan pertama. Alat pernapasan manusia. Bernapas yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk membakar zat makanan di dalam sel untuk menghasilkan energi. Yang B yaitu saluran pernapasan manusia. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan, yaitu dari hidung ke pangkal tenggorokan, dari pangkal tenggorokan ke batang tenggorokan, dari batang tenggorokan ke cabang tenggorokan, lalu ke paru-paru. C. Mekanisme pertukaran udara. Fisiologi pernapasan berdasarkan tempat terjadinya pertukaran gas. Yang pertama, pernapasan luar eksternal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara udara dan darah di dalam paru-paru. CO2 meninggalkan darah dan O2 masuk ke dalam darah melalui proses difusi. Yang kedua, pernapasan dalam eksternal. Pernapasan dalam merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Di sini oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Wildatul Hasanah. Saya merupakan rekan kelompok dari Mbak Nur Aini Imratus Solehah yang memaparkan materi tadi terkait alat pernafasan. Nah, di sini kami bermaksud untuk memaparkan materi selanjutnya terkait mekanisme pernafasan dada, volume paru-paru, dan kapasitas paru-paru. Nah, saya kira teman-teman udah pada tahu nih apa itu alat pernafasan karena sudah dijelaskan kan tadi sama Mbak Nur Aini. Nah, selanjutnya yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait mekanisme pernafasan dada dan perut. Nah, di sini ada dua, pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama terkait pernafasan dada. Pada proses ini terjadi kontraksi otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk yang menarik tulang rusuk ke atas atau ke arah luar sehingga rongga dada membesar. Nah, ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur, nah barulah di situ tulang rusuk turun kembali dan rongga dada kembali mengecil, diikuti mengecilnya rongga paru-paru yang menyebabkan tekanan udaranya naik. Itu pernafasan dada. Sedangkan pernafasan perut itu yaitu bila otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan membesar sehingga volume rongga paru-paru juga membesar dan tekanannya menurun. Nah, itulah materi dari mekanisme pernafasan dada dan perut. Untuk materi selanjutnya terkait volume paru-paru. Nah, teman-teman tahu nggak volume paru-paru itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4 ya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, volume tidal atau bisa disingkat sebagai VT. Nah, yang kedua, volume residu yang bisa kita singkat sebagai VR.
Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau VCI. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu volume cadangan ekspirasi atau VCE. Nah, teman-teman tahu gak definisi dari keempat volume ini? Kalau belum tahu, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama mengenai volume tidal atau VT, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru pada saat pernafasan biasa. Itu volume tidal. Kalau volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru pada saat pernafasan. Nah, ketika kita bernafas namun masih ada volume udara yang tersisa di paru-paru, itu yang dinamakan dengan volume residu. Diingat ya teman-teman. Nah, yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau VCI, yaitu volume udara maksimal yang masih dapat masuk ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal. Nah, kalau perumpamaan ada volume udara yang masuk, tentunya juga ada yang keluar, yaitu disebut dengan VCE atau volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi di sini yaitu udara yang masih bisa dikeluarkan setelah ekspirasi normal. Nah, kalau yang nomor 3 tadi inspirasi, maka yang nomor 4 ada ekspirasi. Tuh teman-teman. Baik, saya rasa teman-teman udah paham ya. Nah, yuk kita masuk ke pembahasan terakhir terkait kapasitas paru-paru. Nah, teman-teman tahu gak? Kapasitas paru-paru di sini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, udara pernafasan atau udara tidal memiliki volume kurang lebih 0,5 liter. Nah, sedangkan udara komplementer memiliki volume sekitar 3,1 liter. Dan yang ketiga, volume suplementer yang kurang lebih memiliki volume sekitar 1,2 liter. Dan yang terakhir, udara residu memiliki volume kurang lebih 1,2 liter. Nah, di sini juga ada kapasitas vital paru-paru. Nah, kapasitas vital paru-paru adalah kapasitas maksimum yang dikeluarkan dan dimasukkan ke paru-paru. Volumenya kurang lebih 4,8 liter. Nah, teman-teman tahu gak kalau kapasitas vital paru-paru itu merupakan gabungan dari volume udara pernafasan, volume udara komplementer, dan volume udara suplementer. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan terkait alat pernafasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.